Sahabat Kompas, persoalan kesejahteraan yang ditopang oleh kualitas sumber daya manusia masih menjadi problem terbesar bagi bangsa ini. Siapapun pemerintahannya bertanggung jawab atas hal ini, tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Di mata masyarakat, segenap kebijakan dan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sepanjang satu dekade terakhir dinilai positif, bahkan meningkat. Meskipun dalam perjalanannya terjadi naik turun apresiasi dari publik. Apa ya pemicunya? Dan sudahkah kesejahteraan sosial masyarakat benar-benar terwujud? Ikuti video ini sampai akhir bersama saya, Agustina Purwanti, dalam Bongkar Data. Kesejahteraan sosial yang dimaksud terbangun dari beberapa indikator yang menopang peningkatan kualitas sumber daya manusia di negeri ini. Di antaranya, upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat. Di antara 4 dimensi persoalan yang dicermati dalam survei periodik Kompas, kesejahteraan sosial hampir selalu mendapatkan apresiasi yang tinggi dari publik. Minimal 60% responden mengaku puas. Relatif baiknya penilaian pada dimensi ini memengaruhi apresiasi publik pada kinerja pemerintahan secara umum. Dimulai dari survei Januari 2015, tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi dalam bidang kesejahteraan sosial saat itu di angka 61,1%, tertinggi kedua setelah bidang politik dan keamanan. Memang sempat turun ke angka 57% pada survei Oktober 2015, tapi angkanya kembali terkerek naik menjadi 67% pada survei April 2016. Setelah itu, angkanya tak pernah lagi turun di bawah 60% hingga akhir masa pemerintahan. Sejak awal masa jabatannya, komitmen Jokowi meningkatkan kualitas hidup manusia secara tegas dituangkan dalam program Nawacita Jokowi JK, atau 9 program prioritas di periode pertama kepemimpinan Jokowi. Sahabat Kompas pernah mendengar Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, atau biasa dikenal dengan KIP dan KIS? Ya, kedua kartu itu adalah bentuk gebrakan di awal pemerintahan Jokowi. Kartu Indonesia Pintar menjadi salah satu realisasi dari janji Jokowi dalam upaya mewujudkan program wajib belajar 12 tahun tanpa pungutan. Tujuannya mengakselerasi tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang sebelumnya mengacu pada wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun. Selain itu, pemerintah mengimbanginya dengan kebijakan anggaran untuk pendidikan. Minimal 20% dari APBN harus dialokasikan untuk pendidikan. Anggaran itu disalurkan dalam beberapa skema, seperti bantuan operasional sekolah atau BOS, dan beberapa skema beasiswa lainnya. Melihat komitmen itu, cukup bisa dipahami jika tingkat kepuasan publik di bidang pendidikan hampir selalu di atas 70%. Dimulai dengan 70,8% pada survei perdana Januari 2015, dan ditutup di angka 75,5% jelang akhir periode jabatannya pada Juni 2024. Tapi, jika dilihat dalam tren panjang, harus diakui adanya naik turun apresiasi. Sebab, kinerja pemerintah di bidang pendidikan masih banyak bolong di sana-sini. Misalnya saja, gonta-ganti kurikulum, kisruh gaji honorer, hingga masih rendahnya skor tes program penilaian pelajar internasional atau PISA di Indonesia. Meskipun terbilang cukup berhasil, pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu tantangan karena menimbulkan kegambangan di bidang pendidikan. Bukan hanya pada pendidikan, datangnya COVID-19 juga menguji pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menariknya, kepuasan publik pada kerja-kerja pemerintah di bidang kesehatan justru bisa dikatakan lebih baik. Bahkan ditutup di angka 84,3%. Gimana ceritanya? Kartu Sakti ala Jokowi yang diluncurkan dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat juga mendongkrak apresiasi publik di bidang kesehatan di awal pemerintahan Jokowi. Survei Januari 2015 merekam, kepuasan publik cukup tinggi di angka 73%, dan konsisten bertengger di atas 70% hingga 2 periode survei berikutnya. Meskipun sempat turun di bawah 70% pada 3 survei berikutnya, kepuasan publik berhasil dikembalikan di atas 70% pada Juli 2016.
Penyempurnaan BPJS dengan berbagai peningkatan layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, hingga klinik mandiri cukup mendongkrak kepuasan publik. Sayangnya, pemerintahan Jokowi harus menutup periode pertama pemerintahannya dengan tingkat apresiasi 61,4% pada Oktober 2019. Dan masih tertahan di angka 68% pada awal periode berikutnya di Agustus 2020. Tak lain dan tak bukan disebabkan oleh serangan pandemi COVID-19. Tapi tak jatuh terlalu dalam dan berlarut. Justru survei Januari 2021 dan seterusnya merekam kenaikan apresiasi dari publik. Sebab segenap daya upaya dikerahkan untuk mencegah dampak pandemi semakin meluas. Bahkan, pandemi disebut-sebut menjadi salah satu legitimasi keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam menyajikan layanan kesehatan yang mumpuni bagi masyarakat. Pandemi juga menjadi justifikasi kinerja pemerintah dalam mengorkestrasi pengembangan budaya gotong royong serta pemberian bansos untuk kesejahteraan masyarakat. Hingga penghujung masa jabatan Jokowi, tingkat kepuasan publik di bidang kesejahteraan sosial secara umum memuncak di angka 82%. Sahabat Kompas, catatan apresiasi dari publik tadi sekilas melegitimasi kerja-kerja pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan harapan kesejahteraan sosial. Tapi tak bisa dimungkiri bahwa tak sepenuhnya pemerintahan berjalan sempurna. Masih banyak sekali PR yang diwariskan pada pemerintahan selanjutnya, seperti kisruh keanggotaan dan kelas BPJS hingga biaya pendidikan yang makin mahal. Jadi, apakah sahabat Kompas cukup puas dengan kinerja pemerintahan selama 10 tahun terakhir dalam bidang kesejahteraan sosial? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di analisis data Litbang Kompas lainnya, hanya di Bongkar Data. Salam!